Ibu, bapak, dan saudara, sebelum saya mulai berbagi, mari kita bersama-sama beranjali untuk mengagungkan guru kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu, bapak, dan saudara, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Soti Hantu, semoga Anda sejahtera selalu. Sadu, sadu, sadu. Baik, semoga demikian adanya. Ya, ibu, bapak, dan saudara, juga ada oma dan opa, ya. Semangat buat oma dan opa, ya. Panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar. Yang penting kita dalam kehidupan bisa berbuat baik. Setiap pada kesempatan kita bisa berbuat baik. Baik ibu, bapak, dan saudara, sebelum saya mulai, karena ini adalah baru pertama kali saya mengisi di sini, ya, terima kasih kepada Bapak Witono, ya, teman akrab sejak lama dengan beliau. Nah, jadi beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kebajikan pada hari ini. Saudara-saudara sedama, sebelum saya menyampaikan dhamma, mungkin saya perkenalkan diri secara singkat, ya, supaya ya, kita lebih mengenal. Nama Hendra, ya, cukup singkat ya ibu bapak ya. Nama saya cukup 6 huruf. Belakang ya Hendra Atamano. Belakang itu nama Buddhis itu pak. Ya, nama Buddhis saya. Ya, artinya ya sadu-sadu ya, pikiran yang bahagia. Ya, mudah-mudahan. Kemudian saya tinggal di Pasar Kamis, ya, sebelum aja Kabupaten Tangerang. Iya, lumayan ya, lumayan dekat. Iya, 1 jam lah ya, 1 jam lebih lah ya kalau misalkan dengan macet. Nah kemudian ya saya sudah berkeluarga, punya Rahula 1 ya. Lalu pendidikan, ya saya lulusan S1 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya, Tangerang, Banten, tempat istrinya beliau nih ngajar nih ya, saya lulusan dari sana. Kemudian strata 2-nya saya lulus di Sekolah Ilmu Agama Buddha Semaratungga Semarang, ya, di Boyolali. Nah ibu bapak, kegiatan saya juga sebagai guru ya di Tangerang. Saya ngajar di 2 sekolah, SMK Budi ngajar pelajaran agama Buddha, dan SMA Dian Bangsa saya ngajar pelajaran sejarah. Ya, belajar aja ibu bapak ya, mengabdi aja sebagai jadi guru itu. Kemudian saya ngajar juga di kampus ya, di Universitas Budi Dharma, Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma Widya Tangerang ya, dan dulu pernah ngajar di beberapa kampus ya, ya Sekolah Tinggi Agama Buddha Maitreya Wira Jakarta Barat. Nah, ibu bapak dan saudara, kemudian kegiatan sosial saya masuk gabung di Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Kabupaten Tangerang dari tahun 2007. Jadi awal tugas dari tahun 2008 ya. Mudah-mudahan kesampaian sih ya. Pokoknya niat saya ya sampai saya jitbok ya. Ya, sampai umur saya habis maksudnya. Saya pengen ngabdi ya, pengen berbagi untuk orang banyak. Itu niat saya, semoga kesampaian. Iya, makasih Pak. Nah, Ibu Bapak, saya juga anggota relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia Kota Tangerang.
Jadi kalau ada kegiatan di Seji saya ikut ya. Jadi bukan hanya di Kepanita aja saya aktif ya, tapi di Seji juga saya aktif. Saya gabung di Seji dari tahun 2018. Sama niat saya juga Ibu Bapak demi kemanusiaan juga sampai akhir hayat saya. Ya, semoga terwujud. Itu kira-kira ya. Ya kalau hobi ya maklum ya mama ya. Anak kali biasanya kalau hobi mah bisa berenang lah dikit ya, dikit bisa berenang ya. Hobinya berenang. Kemudian baca buku ya, itu kira-kira. Mungkin ibu bapak itu ya kira-kira sekelumit secara singkat perkenalan dari saya. Baik, saya langsung ke tema ya. Mungkin yang sudah lihat poster ya, ada tema ceramah Kitab Suci Dhammapada Gata 127. Saudara-saudara sedama, Kitab Suci Dhammapada itu adalah terdapat di dalam Sutta Pitaka, yakni buku kelima dari Sutta Pitaka yang namanya Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya itu secara garis besar ada 15 kitab, 15 buku. Salah satunya Kitab Suci Dhammapada. Nah, kebetulan ya ini Ehipasiko ya. Nah, silakan ya oma opa ibu bapak disimak dengan baik. Cerap apa yang saya sampaikan dan simpan di alam bawah sadar biar tidak lupa. Ya, karena kalau kita di Buddhis ya nyimpan di alam bawah sadar ya. Kalau tetangga kita katanya yang nyimpan ya di luar ya. Itu beda lagi yang nyimpan ya. Nyimpannya di mana beda lagi. Kalau kita adalah alam bawah sadar. Ibu bapak dan saudara, jadi isi Dhammapada ini adalah kurang lebih secara garis besarnya tidak di gunung, tidak di lautan, tidak di gua, tidak di tempat apapun yang kita bisa gunakan untuk tempat bersembunyi, ya, dan terhindar dari akibat perbuatan buruk. Secara garis besarnya bahasa sederhananya adalah kita tidak bisa ngumpet, kita tidak bisa sembunyi. Kalau karma buruk itu akan berbuah, tetap akan mengenai juga. Contohnya saya sendiri. Ini ngomong Ehipasiko nih saudara-saudara sedama, ya. Ada tuh ya di Dhammanusati ya, Ehipasiko ada tuh. Nah, ya kebetulan nggak kebetulan ya saya sebagai Dhammadutta ya tugas saya untuk berbagi dan memberikan penerangan bahwa ibu bapak, ketika kita punya karma buruk, ketika kita punya perbuatan jahat, itu akan muncul di kemudian hari, nggak ada ampun. Karena dalam ajaran Buddha tidak ada pengampunan dosa, ya tidak ada pengampunan karma buruk. Karma buruk tetap karma buruk. Bahasa umumnya dosa ya, bahasa umumnya. Di kitab Buddhis adalah karma buruk atau perbuatan buruk. Nah, jadi gini, ceritanya begini ya. Nanti dari cerita saya simpulkan, kemudian nanti setelah itu semoga ada waktu saya kasih waktu untuk tanya jawab ya, 5 menit atau beberapa menit. Ibu bapak dan saudara, jadi peristiwa ini terjadi sejak saya sekolah. Sejak saya sekolah dari kelas 1 SMP semester 2. Kira-kira oma-oma, ibu-ibu usia kira-kira berapa ya kelas 1 SMP itu? Kira-kira aja 13. Nah, anggaplah 13 paling muda, paling tua 15. Ya karena biasa kalau di Kalimantan itu Banjarmasin itu, saya dari Banjarmasin, ya asli Banjarmasin Kalimantan. Ya kita di sana sekolah tua-tua. Iya, kalau di sini nggak bisa sekolah tua-tua, ya kejar paket C ntar. Ya kalau memang 6 tahun kan udah masuk SD kan begitu. Ya, nah di kita masih boleh di Kalimantan. Ya, nah kemudian peristiwa ini terjadi hari Kamis jam 6 sore. Ibu bapak dan saudara, ya artinya cerita ini saya sampaikan, saya berusaha untuk memegang
Meta Karuna Mudita UPK. Iya, batin seimbang. Ibu bapak, kalau saya nggak punya batin seimbang, jujur saya katakan saya tidak sanggup untuk menceritakan ini karena terlalu sakit dan terlalu pahit. Ya, pahitnya Brotowali kayaknya lebih pahit kehidupan dah. Ya Pak ya Bu ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Sepahit kehidupan kita. Ya, walaupun memang ada manisnya kehidupan itu. Nah, saudara-saudara sedama, bapak-bapak tahu sadel? Tahu. Apa itu Pak? Nah, cakep, terima kasih. Ya, rata-rata ibu-ibu atau omo-omo yang dulu ya, atau mungkin sekarang pernah bawa sepeda ontel ya, tahu sadel. Ah ya, yang sepeda goes ya. Ah betul, terima kasih Bu. Ya, itu kira-kira. Nah, hari Kamis sore itu ketika saya pulang dari sekolah sampai rumah, sadel ini pecah belah dua karena hukum anicca, ketidakkekalan. Kan nggak serta merta kan ya, kita punya barang utuh baik terus kan nggak serta merta. Ya, kalau kagak rusak-rusak ya di luar kagak laku kan begitu. Rusak ya perbaiki, atau ya punya duit beli lagi gitu ya Pak Witono ya. Nah, beli lagi kita kan begitu. Nah, lalu karena hari Jumat itu dan seterusnya rencana saya pengen sekolah. Jadi mau tidak mau saya harus jahit sadel itu. Nah, kan nggak mungkin kan Bu, saya duduk di besinya begini, bisa bolong 2 kali pantat saya. Udah bolong tambah bolong. Makanya supaya aman ya, pantat saya mau jahit. Nah lalu, jadi karena dia pas benar-benar belah dua begini, jadi saya bikin 3 lubang. Ya, di sadel kiri saya bikin 3 lubang, lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, dan kemudian sadel yang kanan juga sama. Saya bikin lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga. Nah, ibu bapak, di lubang ketiga inilah ya karma buruk petaka menimpa saya. Jangan kaget ya. Siapin mak, Bu, sapu tangan, terus takut nangis ntar. Saya cerita. Ntar berjujuran air mata, bingung saya nadahinnya pakai apa. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi saya rencana mau jahit pakai nilon pancing yang rada gede itu kan kuat tuh Pak. Saya rencana mau jahit pakai itu biar dia betul-betul erat. Jadi saya menggunakan jarum lebih gede sebenarnya dari jarum penjahit kalung goni, itu lebih gede ya. Jadi saya pegang begini ya, saya nusuknya begini, jadi saya pegang begini ya, kan memang ditidurin begini kan, memang yang namanya sadel itu kan keras ya. Walaupun itu plastik kan keras kan, lumayan tebal. Jadi saya tidurin begini, lalu saya pegang begini ya, lalu saya tusuk seperti ini, jadi buat melubangin. Ya. Oke Ibu Bapak, lubang pertama udah jadi di sadel kiri, lubang kedua juga udah jadi, lubang ketiga juga sudah jadi. Nah, hari Kamis jam 6 sore matahari masih bersinar di ufuk barat ya, ketika dia mau turun artinya mau tenggelam ya, kan lewat dari jam 6 kok udah tenggelam tuh. Jadi pas jam 6 itu betul-betul bersinar terang. Nah, kenapa di situ? Karena waktu itu saya kenanya di ladang. Kebetulan ladang itu kan datarannya tinggi Pak. Jadi matahari itu masih terlihat, belum tertutup. Jadi pepohonan itu di bawahnya, karena itu memang dataran yang rumah saya, ladang saya tinggi dari pepohonan yang di bawah itu. Jadi sinar matahari masih bersinar. Nah kemudian sadel kiri selesai, saya lubangin sadel yang kanan. Lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga. Nah itu Ibu Bapak, lubang pertama udah jadi, lubang kedua udah jadi, lubang ketiga sudah jadi. Jangan kaget ya. Siap-siap. Tarik nafas. Kayak orang mau donor ya. Tarik nafas Pak. Iya, tarik nafas.
biar nggak terlalu sakit ditusuk ya, ditusuk sama itunya apa perawatnya, perawat di PMI. Nah, saudara-saudara sedama, setelah saya tusuk di lubang ketiga di sadar kanan itu udah jadi lubang. Tapi ketika saya mau cabut begini, kan pegang begini, mau cabut begini, itu keras. Karena keras, saya putar dulu, saya putar begini. Jadi biar lepas, biar tercabut itu jarumnya. Habis tercabut, jadi saya putar, beberapa kali putar, baru dia bisa lepas. Nah, ibu bapak, saya masih ingat, masih sadar, tangan saya ini setelah lepas dari sadar itu jarum itu kan saya megang begini. Setelah lepas begini, tangan ini seperti ada kekuatan luar yang mengarahkan ke mata saya sendiri. Jadi setelah tercabut begini, langsung seperti ini, langsung nusuk ke mata saya sendiri. Saya masih ingat, masih sadar, dan tidak gila saya. Nah, ibu bapak, kalau secara biasa tidak mungkin kan saya nusuk mata sendiri, benar nggak? Ada gila kalau Romo Hendra. Tapi ibu bapak, yang tadi saya katakan sesuai isi Dhammapada, ketika karma buruk akan berbuah, kita tidak bisa menghindari. Ya, ibu bapak, kalau boleh diganti, saya mending sakit hati, iya nggak? Nggak apa-apa deh, sakit hati lama baru sembuh. Ya, daripada fisik, daripada mata. Ini ibu bapak, dari tahun 1991 sampai sekarang berapa tahun kira-kira? Ya, 34 tahun. Ini yang kanan ini ibu bapak, ini sudah buta total. Semenjak tertusuk jarum itu udah darah udah nutupin, ya. Jadi yang kanan ini udah rusak total, udah nggak berfungsi lagi. Jadi yang berfungsi adalah yang sebelah kiri doang. Tapi sadu, kebajikan membantu saya, tugas apapun yang saya laksanakan berjalan dengan baik. Tentu dengan apa? Dengan niat baik, dengan berbuat baik, dan dengan hati dan pikiran bersih. Itu aja modal saya. Coba kalau saya jahat, wassalam udah jipok Romo Hendra. Udah duluan saya dibungkus masuk ke kotakan, ya 2 meter kali sekian meter. Iya, tapi ibu bapak, saya walaupun saya berniat bertekad, meskipun saya tidak sempurna secara fisik, tapi saya berniat kehidupan saya harus berguna bagi orang banyak. Itu niat saya. Makanya walaupun, nah ibu bapak dari tahun itu juga saya ya dihina orang, dibully orang, ya diomongin orang yang enggak, ya terima aja. Wah, sebelum saya lupa, ya apa yang dimaksud dengan tangan ini seperti ada kekuatan luar yang mengarah ke mata sendiri. Itu ya saya sendiri, ke mata saya sendiri, itu adalah kejahatan saya di kehidupan lampau. Mungkin di kehidupan lampau saya sama, juga pernah membuat mata orang lain pijat. Sehingga Romo Hendra atau Bano dalam kehidupan ini bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Nah, tentu kita pasti setuju semua ya, tidak ada orang yang ingin hidup cacat, betul ya Bu ya? Betul. Nah ya Pak ya, benar ya? Betul. Enggak ada orang yang ingin hidup cacat, tidak ada orang yang ingin hidup gila, tidak ada orang yang ingin hidupnya sinting, enggak ada orang yang ingin hidupnya idiot, dan tidak ada orang yang ingin hidupnya kaki hilang, tangan hilang, ya mata buta, telinga tuli, bisu segala macam. Ibu bapak dan saudara, tidak ada. Tapi semua itu berlaku kepada manusia itu sendiri karena akibat perbuatan. Jadi ibu bapak, hukum Dhamma, ya Dhamma ini ajaran Sang Buddha, ajaran kebenaran Sang Buddha yang ada di alam semesta itu adalah adil alias Cheng-li. Jujur saya katakan, untung Pak saya beragama Buddha Pak. Kalau saya bukan Buddhis saya bisa gila. Ya karena nggak ngerti bagaimana. Nah, kelas 1 SMP saya kan belum ngerti Dhamma, belum ngerti banyak tentang agama Buddha. Udah kena musibah lagi, betapa beratnya.
bahasa luar tetangga kita, cobaan betapa beratnya. Nah, saudara-saudara sedama, penderitaan saya tidak sampai di situ ya. Semenjak saya memang musibah itu terjadi, yang tadi saya katakan, saya dihina, saya dibully, saya diomongin yang enggak. Aduh, kata-katanya macam-macam, banyak banget. Pokoknya udah enggak laku lagi lah, udah enggak laris lagi lah. Yang saya bingung, emang saya dagangan dibilang kagak laku. Nah, ibu bapak, oma opa, yang paling menyakitkan lagu Rita Sugiarto diiniin ke saya. Mati lampu, aduh gelapnya, kan kelewatan jasa. Aduh, sakit pak. Kalau kata siapa, lagu Cita-Cita tak, sakitnya tuh di sini. Aduh, untung Romo Hendra kagak bunuh diri. Ayo, karena buruk lagi aja. Aduh, ya, pohon toge pak. Walaupun toge gak ada pohonnya. Nah, saudara-saudara sedama, selain itu ya, saya beruntung, mungkin kebajikan saya di masa lampau juga, saya beruntung. Walaupun saya dihina, walaupun saya dibully, walaupun saya diomongin yang tidak enak tentang kekurangan fisik saya sadu tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun, tidak pernah menaruh kebencian dengan siapapun, tidak pernah menaruh kemarahan kepada siapapun. Saya bersyukur ibu bapak, karma baik saya masih ada. Coba orang luar, di luar, senggol bacok. Benar ya? Ayo, kalau di luar, jangan tanya di luar. Tapi ibu bapak, dengan modal dhamma, dengan modal hukum perbuatan, dengan modal hukum sebab akibat, saya harus menahan diri untuk tidak membuat karma buruk yang baru. Saudara-saudara sedama, saya berharap ini adalah kehidupan terakhir saya cacat sebagai manusia. Di kehidupan akan datang, ya, sebagai manusia tentunya saya tidak mau lagi seperti ini. Maka saya harus berusaha memperbaiki diri. Saya bertekad untuk bangkit. Biasanya orang yang kena musibah, orang yang kena cacat, ya biasanya sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi bagi saya, kalau saya tidak bangkit, siapa lagi yang nolong saya? Siapa yang bisa bantu saya? Nggak ada ya Pak ya? Hanya diri kita sendiri. Mama cuma ngasih tahu, guru agama Buddha cuma ngasih petunjuk. Pemuka agama Buddha juga udah membabarkan kebenaran. Tinggal kita mau praktek atau tidak. Jadi ibu bapak dan saudara, ukuran kebahagiaan, ukuran kita dapat menghadapi permasalahan hidup tergantung dari kita belajar, kita memahami, dan praktek. Itu sebenarnya agama Buddha itu 3 itu, belajar, memahami, dan praktek. Jadi 3 ini nggak boleh timpang, harus sama, bareng. Ya, pariyati, patipati, dan patiweda. Itu harus sama, nggak boleh dibuang, nggak bisa dibuang, nggak bisa dikurangin, harus ada. Nah, ibu bapak dan saudara, ya, saya tiba kepada kesimpulan dari cerita saya. Waduh, kalau mau cerita kita jam 5 sore baru pulang, ya. Kalau mau manjangin cerita, ya, tapi kagak mungkin, ya. Nah, jadi kesimpulan ibu bapak dan saudara saya kasih kira-kira 3 ya. Yang pertama, siapapun yang kena masalah mungkin ya, tapi jangan sampai karma buruk berbuah, jangan sampai. Siapapun yang kena karma buruk, kecelakaan segala macam, hadapi dan jalani. Ngeluh tidak ada solusi, meratap juga nggak ada solusi, harus dijalani dan dibenahi. Coba ibu bapak, kalau saya diem aja ngeringkuk udah kayak orang bingung, siapa yang bisa bangkit gitu Pak ya? Enggak lah. Tapi jalan yang benar. Iya. Lah, ya kalau memang ya kalau di kampung mungkin Pak gak laku oleh saya Pak. Iya. Karena di kampung mah ya mohon maaf bukan ngerendahin diri ya. Ya kalau apalagi yang kurang secara fisik di kampung ya. Ya bidadari di kampung itu ya dia ngelirik ininya. Kalau ada ini dia mau sama cowok.
ini nggak ada ya wassalam kata tetangga, udah lewat dari laki-laki. Ya, iya. Pokoknya amsyong dah. Iya, ya. Karena di kampung waktu itu ya Pak ya, sampai sekarang juga sama, ya. Makanya kalau laki-laki minimal harus punya sepeda motor. Kalau dia mau menembak bidadari di sana. Ya, sadu kalau punya mobil cepet dia. Iya. Coba modal dengkul, ya nggak dilirik. Dia ganteng loh ya. Ganteng juga sama, kalau jalan kaki kan dia. Iya, sepeda oncal juga ditinggal ke dia. Ibu bapak dan saudara, ya, satu, hadapi, jalani, jangan diratapi. Karena kita berubah ya dari kita. Yang kedua, ini tolong diingat, mau di lampu merah, mau di perempatan, mau dimanapun, kita melihat mungkin orang cacat, orang miskin, minta-minta, bahkan mungkin yang kena penyakit kusta atau penyakit apapun. Intinya adalah mungkin dia buta, dia picek, dia cacat. Ibu bapak dan saudara, tolong pikiran dijaga, diem. Karena kadang-kadang kita suka usil Pak sama orang, rasain tuh cacat, jahat sih. Itu kadang-kadang manusia kadang-kadang suka begitu. Iya Pak, ada tobat Pak. Iya kan? Oh makanya kadang-kadang gimana ya? Mengganggu enggak, ngegigit enggak, usil juga enggak, noel juga enggak. Kenapa sih manusia itu harus rese sama orang? Kenapa sih nggak bisa menjaga pikiran sendiri gitu loh? Nah sekarang kalau balik, kita mau nggak diomongin, kita mau nggak disenggol, kita mau nggak ditolak. Kalau kita nggak mau, diem mingkem, diem pokoknya udah selesai. Ya, jadi kenapa? Karena kalau kita usil sama orang, ngeganggu orang, mikir yang enggak tentang orang, suatu saat ibu bapak saudara, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu semua akan kembali ke kita, nggak ada ampun. Betul. Pokoknya nggak ada ampun dah. Ini hukum alam semesta yang sudah dijabarkan oleh guru kita hampir 3.000 tahun yang silam, hampir. Ya, 2.600 sekian tahun, 1.000 tahun udah ajaran Buddha. Sampai sekarang masih relevan. Oke, terakhir ibu bapak yang ketiga kesimpulan saya, ketika kita melihat orang lain mungkin kekurangan, cacat dan segala macam, kesusahan, menderita, rajinlah setiap hari, setiap saat memancarkan meta. Semoga orang ini berbahagia, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Kalau mau nambahin silakan, tapi minimal pikiran kita sudah tertanam positif di situ. Semoga orang ini berbahagia. Semoga orang gila ini berbahagia. Semoga orang minta-minta ini berbahagia. Semoga orang cacat ini berbahagia. Ibu, bapak, dan saudara, dengan begitu kita sudah menanamkan kebaikan, terhindar dari perbuatan buruk. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagi hari ini. Semoga bisa dicerap dengan baik, semoga bisa dipahami dengan baik, dan ibu bapak praktek nanti di masyarakat. Kalau tidak mau cacat, jangan melakukan perbuatan buruk seperti saya. Kalau tidak mau hidupnya susah, jangan bikin orang lain susah. Kan begitu ya Pak ya? Hukum kan begitu. Udah nggak ada ampun. Betul. Pokoknya pikiran harus rapi, hati rapiin, iri dengki ibu bapak buang. Nggak ada gunanya. Bikin sulit, bikin sengsara, bikin mabuk. Nah, pintar si bapak. Iya, salah sendiri, bukan salah yang di atas. Ada urusan. Apa-apa di atas, apa di atas pelapon. Ibu bapak dan saudara, kira-kira demikian cerita saya, dan saya kasih kesimpulan. Ya, saya ulangi kesimpulannya. Yang pertama, hadapi karma buruk itu. Yang kedua, jangan pernah menghina siapapun. Yang ketiga, pancarkan meta apapun yang kita lihat di luar sana. Mau kurang kek, mau cantik kek, mau jelek kek, mau grandong kek, mau cacat kek, meta harus rajin-rajin dipancarkan supaya kita bahagia itu. Ya, pikiran enak, damai. Ya, walaupun tidur sederhana, ya kita nyenyak.
Walaupun makan sederhana, yang penting enak begitu. Iya, tempe tahu toge tapi banyak. Yang penting hidup bahagia. Itu bagian toge bu, bagian doyan. Gitu. Betul. Nah, finish terakhir ya. Dhamma yang bisa saya sampaikan itu sebagai kesimpulan bahwa kita ini kan bertugas untuk menjaga hati dan pikiran. Ada Dhammapada 138 ya kalau nggak salah ya, yang jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, sucikan hati dan pikiran ya. Atau 183 ya? Terima kasih betul Kak, kembali saya. Tuh, terima kasih sudah diingatin. Ya, 183. Udah familiar sebenarnya ya. Ya, 183. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oma opa, ibu bapak nggak usah takut, tanya aja ya. Walaupun nanya tentang yang sudah saya ceritakan tentang kekurangan saya tidak marah. Saya sudah siap. Ya, silahkan. Ibu bapak banyak nanya ya, nanya aja. 1 atau 2 saya juga senang. Silakan Pak, silakan apa kira Pak? Saya sambil iklan ya Pak ya. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan minum. Oke, lanjut Pak. Selamat siang, Rama. Siap. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertanyaannya, hukum karmanya, hukum perbuatannya sebab akibat ya. Dimana kita melakukan perbuatan baik, yaitu seperti bayang-bayang yang mengikuti bendanya. Betul. Sedangkan kita melakukan perbuatan buruk, bagaikan beberapa daki yang ditarik oleh sel-sel hati umum. Betul. Ada juga tuh. Pertanyaannya, apakah hukum karma ini sama dengan yang ada di luar yang seperti hukum alam semesta? Nah, mohon cakep, luar biasa. Tepuk tangan, mantap, luar biasa. Pertanyaan Bapak, salut saya. Ya. Pokoknya baik, apakah itu baik? Ya, semua akan ngikutin kita. Buruk juga sama, semua akan mengikuti. Bahkan ibu bapak setelah kita jitbok tutup peti, kalau umur sampai itu juga akan ikut ya, nggak ditinggal ya. Yang ditinggal cuma anak, istri, harta benda dan segala macam, itu ditinggal semua. Nggak mungkin kan ibu bu, nggak mungkin kan bu, mobil Alphard masuk ke kuburan, nggak mungkin kan? Iya, betul. Kita tuh sendiri di situ di lubangnya, atau di kremasi juga sendiri udah. Siapa yang nemenin? Ya, iya. Jadi walaupun di dunia saya hidup semati, kagak mungkin mau berdua dikubur, enggak bakal lah. Iya. Bapak. Oke, ibu bapak, pertanyaan ya. Hukum karma yang ada di dalam agama Buddha apakah sama dengan hukum alam yang ada di luar, yang ada di alam semesta? Sama Pak. Kenapa sama? Saudara-saudara sedama, ajaran Buddha ini adalah sebenarnya yang dikatakan ajaran kebenaran. Dhamma adalah ajaran kebenaran. Ini adalah hukum alam semesta yang memang ada di luar sana. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah murni hukum alam semesta. Mau contoh? Boleh. Ada di Jalan Mulia berunsur 8 hukumnya. Ada juga di situ di 4 kebenaran mulia. Salah satunya isinya yang paling mudah diingat 4. 3 ini kita udah mengalami, 1 belum karena kita masih hidup sekarang. Lahir, tua, sakit, jitbok alias mati. Benar ya? Benar. Nah, ibu bapak, penduduk dunia ini yang mungkin hampir 300 negara mengalami yang 3 ini. 4 belum ya, yang masih hidup ya, kecuali yang udah mati. Baru mengalami keempat-empatnya ya. Baru 3. Nah, kurang lebih di dunia ini mungkin hampir 9 miliar penduduk dunia terkena hukum ini. Ada nggak ini ibu didengar? Ya, manusia lahir dari pohon toge, toge lagi.
Ya, atau pohon nangka deh, ada nggak yang lahir dari pohon nangka? Nah, semua lahir dari rahim ibu. Ya, Pak Witono yang ganteng juga lahir dari rahim ibu. Ya, Pak Wit ya, sorry, lahir dari batu ya. Iya. Ya, oke Ibu Bapak ya. Contoh hukum alam yang kedua. Ini 8 kondisi duniawi. Semoga udah yang pernah ceramah dengan tema ini, ya. Suka duka. Benar ya? Ada suka, ada duka kehidupan. Ada miskin, ada kaya. Ya, ada untung, ada rugi. Iya. Yang keempat, dia sepasang, ada hina dan mulia. Ini Ibu Bapak 8 kondisi duniawi dialami oleh semua makhluk yang namanya manusia di muka bumi ini. Inilah Bapak-bapak, ya, saudara-saudara, bukti nyata hukum alam semesta yang diajarkan oleh guru kita. Betul. Selesai. Iya, itu kalau mau bukti. Saya kan kayak di sekolah Budi, ya kan ngajar agama Buddha. Di sana kan memang muridnya kan nano lagi. Ya, Bhinneka Tunggal Ika maksudnya ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nano. Ya, pokoknya Bhinneka Tunggal Ika lah. Ya, saya hanya sampaikan itu Ibu Bapak. Kalian mau bukti, saya sampaikan kepada yang non-Buddhis. Saya sampaikan kepada mereka, Anda mau bukti hukum alam semesta yang diajarkan oleh Buddha melalui dhamma ini yang tadi saya sebut. Betul, yang 8 sama yang lahir tua sakit mati ini. Saya tanya sama anak ini, benar nggak ini manusia yang alami? Benar Pak, diam dia. Siapa yang membantah ini? Aku bilang, walaupun mohon maaf Anda bukan Buddhis, ada yang membantah ini? Enggak Pak, benar. Ya sudah. Gampang Ibu Bapak, kalau orang minta bukti itu aja omongin selesai, nggak ribet. Tidak sulit membuktikan ajaran Buddha itu, ya. Nah, kalau misalkan kayak kelahiran kembali segala macam, itu membutuhkan bukti otentik dan lain sebagainya, ya, penelitian dan lain sebagainya. Dan itu juga sering mudah dibuktikan, ya, gitu. Ada lagi mungkin satu lagi mungkin ada lagi. Oke Pak, silakan Pak. Boleh. Ya, no deh. Boleh pakai mic boleh. Ya, suara udah kencang sih. Nah, silakan Pak. Nama budaya kamu. Oke Pak. Iya, silakan. Nanya tentang karma. Kita berbuat baik maupun yang buruk. Ya. Nah, karma itu disimpan di mana menurut? Yang saya tanyakan karma baik mau kalau buruk kita disimpannya di mana? Cakep. Iya. Tadi udah pernah saya sebut ya. Cuman Bapak tadi mungkin lagi fokus ya. Iya. Jadi mungkin belum menyimak dengan maksimal. Oke, Ibu Bapak ya, Bapak. Di kitab ajaran Buddha ya, perbuatan baik, perbuatan buruk ya. Kalau kalau tetangga kita kan yang nyimpan kan katanya malaikat ya. Nah, kalau tetangga kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kalau di ajaran Buddha disimpan perbuatan baik, perbuatan buruk disimpan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu, Ibu Bapak, kalau kita ngobrol begini, diinterogasi dan lain sebagainya, karena kita takut, kita bisa berbohong. Benar ya? Kita bisa bohong, kita bisa berkelit, kita bisa munafik bahasa umumnya. Tapi kalau sudah alam bawah sadar ini diregresi oleh orang-orang yang ahli, itu akan apa yang kita perbuat itu diungkapkan dengan jujur, tidak bisa berbohong. Itu contoh daripada alam bawah sadar yang bisa dibangkitkan melalui regresi atau hipnoterapi. Ini dilakukan oleh si Mrs. Brenda, Ibu Natalia Sunaidi, dan pakar-pakar yang lain. Ya Pak. Maksud saya ada sabda sang Buddha kan ini mungkin karma itu simpannya di mana? Maksudnya ada nggak sabda sang Buddha ini itu? Oh. Kalau apa tuh kesadaran bahwa kesadaran kalau sekarang ini yang sang Buddha apa ada di bawah kesadaran? Oke, di alam bawah sadar ya, disimpan di alam bawah sadar. Ya, kalau masalah yang ada kitab segala macam itu sih di secara otomatis Pak.
secara otomatis kalau merujuk kepada hukum perbuatan, ya, merujuk kepada hukum sebab akibat, ya apa namanya itu di situ. Jadi dia udah di hukum perbuatan itu, di hukum sebab akibat itu, kemudian juga ada di Dhammapada, itu sudah otomatis pembuktiannya itu di situ, di alam bawah sadar di kita itu. Karena perbuatan itu udah melekat dengan kita, udah nyatu dengan kita. Iya, dengan nyatunya itu alam bawah sadar itu udah ada secara otomatis di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Artinya kalau boleh ngomong biasa, ya disimpan di jiwa kita bahasa psikologinya. Betul, makanya buktinya apa? Ya, buktinya adalah kita tidak bisa menghilangkan karma baik. Kita juga tidak bisa menghilangkan karma buruk. Jadi kalau Bapak butuh bukti, ya sutanya apa, korbannya apa, itu udah termaktub di dalam hukum perbuatan dan hukum sebab akibat. Juga Dhammapada tadi. Nah, Dhammapada juga ada. Jadi itu udah otomatis Pak, dia udah nyatu di situ, ya. Cara membuktikannya bagaimana? Yang tadi saya katakan dalam bentuk regresi atau hipnoterapi. Itu cara pembuktian. Gitu ya Pak ya? Ya silakan Pak, ke toilet Pak. Iya. Pelan-pelan ya Pak ya, hati-hati. Gitu ya Pak ya? Oh boleh, ya satu lagi ya Pak ya? Iya. Boleh, masih bisa. Iya. Kita masih setengah 11 sebenarnya. Setengah 12 sebenarnya. Tapi masih jam 11 lewat dikit. Silakan. Kita seseorang ya yang belajar pintar itu menurut saya tidak cukup kalau tidak diiringi dengan spiritual dan maksudnya spiritual dan perilaku yang positif baik. Karena orang pintar dia melakukan segala macam cara ya. Lanjut. Dia tidak memikirkan kebenaran, dia hanya mencari pembenaran saja. Betul. Itu mayoritas begitu manusia. Pertanyaannya itu bagaimana? Apakah orang pintar ini ya seperti orang pintar melakukan pembenaran saja? Iya. Tidak melakukan kebenaran. Betul. Biasa. Saya udah nangkap pertanyaan beliau. Karena pertanyaan begini udah sering saya hadapi. Nah, Ibu Bapak, kebetulan saya juga ngajar di kampus. Jadi di situ ada mata kuliah ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan agama berarti ngajar 6 agama dan tradisi lain. Nah, di materi pertama itu ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan juga tidak baik. Kemudian ilmu pengetahuan tanpa agama, tanpa moralitas bisa menghancurkan dunia. Gitu ya Pak ya? Nah, saya nangkap pertanyaan Bapak. Itu sering saya hadapi kok. Pertanyaan mahasiswa saya juga begitu sering. Ya gampang aja sih. Nah Pak, pokoknya intinya begini. Pinter memang dibutuhkan oleh manusia. Tapi terlalu pinter itu bahaya. Begitu ya Pak ya? Iya. Contohnya apa? Dia pinter, bahkan terlalu pinter. Ya, saking pinternya, ya malah ada yang bikin mungkin bom, bikin nuklir, bikin uranium, bikin senjata pemusnah massal. Itu kan menghancurkan dunia. Betul. Jadi bukan kebenaran, tapi pembenaran atas tindakannya. Udah tahu salah tetap dikerjakan. Itu makhluk sekarang begitu. Ya, manusia maksudnya. Ya, bukan makhluk lain. Nah, sama Pak. Kita juga ya punya ilmu agama, punya ilmu pengetahuan tentang agama, juga harus disertai dengan ilmu pengetahuan.
Jadi ilmu tanpa agama, agama tanpa ilmu, ya sama juga rusaknya. Seharusnya pintar harus punya kebijaksanaan. Iya, kemudian yang punya ilmu agama, yang ngajarin agama sama, berupaya juga punya kebijaksanaan sehingga tindak tanduknya tidak merugikan siapapun. Betul, tidak melakukan pembenaran. Kebenaran adalah kebenaran, jangan dibolak-balik. Itu gitu ya Pak ya? Itu aja Ibu Bapak. Sebenarnya kita itu. Nah, sekarang di luar sana, ya kita lihatlah berita, iya Pak ya? Berita tiap hari tak ada yang enaknya, aduh. Korupsi di mana itu? Aduh, mabok lagi. Iya, ya. Bukan pusing lagi. Iya. Urusannya mabok injil kita. Baik Ibu Bapak. Terima kasih. Sama-sama ya. Satu nama budaya. Ya, karena waktu. Ya juga ini adalah audiennya Mama, Opa. Ya terima kasih sudah setia menemani saya. Ya, kurang lebih kita ada 40 menit ya untuk bertemu, untuk kita berbagi ilmu. Ya semoga ya Pak ya. Saya tergantung Pak. Saya tergantung suhu Uniaya. Ya suhunya di sini. Iya gitu ya Pak ya. Nanti semoga Ibu Bapak kita bisa ketemu lagi. Semoga kita sama-sama sehat, panjang umur, selalu bahagia, ya. Berupaya kita berbuat baik setiap saat, ya. Selain umur kita masih ada, selain kesempatan kita masih ada, selain memang ya kehidupan juga kita masih ada, kita juga sehat. Mudah-mudahan kita terus bisa berbuat baik. Ya, baik Ibu Bapak, ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan pada hari ini mengkondisikan kita semua panjang umur, selalu sehat, rezeki lancar, terhindar dari musibah, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan mengkondisikan kita berjalan kemanapun selalu aman, tidak diganggu oleh siapapun. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, rumah kita terhindar dari kebakaran, rumah kita terhindar dari kemalingan. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan kebaikan ini para leluhur selalu berbahagia. Saya akhiri sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya.